Shalom saudaraku, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat 23a. Kita siapkan terlebih dahulu dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus pimpin kami boleh mengertinya Tuhan. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 55 ayat 23a yang berbunyi, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Begitu indah firman yang boleh kita dengar di hari ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah pedalaman bertugaslah seorang pendeta. Ia memimpin ibadah dan rapat. Itu selesainya pukul 10 malam. Beliau tinggal di tempat yang jauh dan sudah malam. Jemaatnya menyarankan Bapak ada baiknya menginap saja di rumah salah satu jemaat. Besok baru Bapak pulang. Tetapi Bapak Pendeta berkata, tidak apa-apa, saya pulang saja. Kemudian Bapak Pendeta mengambil perjalanan yang jauh ini. Beliau harus menempuh perjalanan yang panjang, melewati hutan dan tebing-tebing di sekelilingnya. Kemudian ia membawa obor untuk menolong menerangi perjalanannya. Kemudian Bapak Pendeta berjalan, menyusuri perjalanan pulangnya dengan obor yang ia pakai. Bapak Ibu, saudaraku, ternyata di tengah perjalanan obornya padam. Kemudian Bapak Pendeta berusaha melanjutkan perjalanannya dalam kegelapan. Tetapi sayangnya Bapak Pendeta terjerembab dan jatuh. Ia terjatuh dan syukurnya ada satu dahan pohon di mana ia bisa menggantungkan dirinya sehingga tidak sampai jatuh ke bawah. Bapak Pendeta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya dengan malaikat-Mu yang besar. Itu pintanya. Ia berdoa lagi, Tuhan, tolong saya. Tolong saya dengan malaikat-Mu yang besar. Pinta Bapak Pendeta dalam doa. Dan Tuhan menjawab. Ia mengirimkan penolong seorang malaikat. Hanya saja malaikatnya kecil. Lalu Bapak Pendeta berpikir, kenapa malaikatnya kecil? Lalu kata Bapak Pendeta kepada malaikat itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Kemudian sang malaikat menjawab, saya membawa pesan dari surga. Apa itu? Kata malaikat, lepaskan peganganmu. Lalu dengan kagetnya Pak Pendeta menjawab, gila kamu, jadi apa saya jika saya melepaskan pegangan saya? Lalu kata malaikat kepada Bapak Pendeta, ya sudah, kalau tidak mau. Dengan keputusannya untuk tidak melepas pegangannya, Bapak Pendeta terus bergelantungan di pohon sampai fajar nyingsing. Kemudian ia bersyukur kepada Tuhan karena ia masih selamat walaupun ia bergelantungan. Kemudian Bapak Pendeta mengucap syukur kepada Tuhan. Ia menengadah ke atas dan ia melihat, syukur, saya ada di ketinggian 60 meter. Ia merasa bersyukur karena pertolongan Tuhan ada buatnya. Lalu ia menengadah ke bawah. Sungguh terkaget Bapak Pendeta, karena ternyata jarak kaki Bapak Pendeta ke tanah hanya 30 cm. Bapak Pendeta terkaget. Bapak Ibu, dari ilustrasi ini kita mau belajar akan keadaan yang dialami oleh Bapak Pendeta dan relevansinya dengan firman yang mau kita pelajari hari ini.
Bapak Ibu, kadang kita merasa khawatir ketika kita ada dalam kesusahan, ada dalam keterjepitan seperti yang dialami Bapak Pendeta. Bahkan kadang kita mengabaikan pesan atau nasihat atau pertolongan kecil yang diberikan orang lain kepada kita. Kita mengharapkan pertolongan yang besar sehingga kita bisa keluar dari masalah kita. Bapak Ibu, pesan dari surga, pertolongan dari orang lain, doa hamba-hamba Tuhan untuk kita ketika kita mengalami kesulitan, itu adalah pertolongan Tuhan untuk kita. Diperlukan sebuah iman yang besar untuk mempercayai hal tersebut. Beriman adalah dasar ajaran kekristenan. Iman harus terwujud dalam satu tindakan yang real. Jika saat ini kita takut melangkah, jika saat ini kita merasa khawatir akan kehidupan kita, ingatlah ada Tuhan. Memasuki tahun ketiga pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan akan usai, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, umat yang percaya kepadanya. Sama seperti di awal pandemi Tuhan menolong kita, kita juga tetap harus percaya bahwa gelombang pandemi ini tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Seperti firman-Nya mengatakan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara kita. Sebagai orang Kristen, firman ini sungguh menguatkan kita. Tahun berganti tahun, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hari berganti hari. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Percayalah kepada Tuhan, berimanlah. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong hidup kita. Satu hal yang harus kita lakukan ialah kita membangun menara doa. Menara doa di dalam tiap-tiap keluarga kita, persekutuan kita, sehingga kita punya komunikasi yang erat pada pemilik kehidupan kita. Sehingga ketika kesulitan, kesusahan menghampiri kehidupan kita, kita punya satu kekuatan di dalam iman kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah obat yang paling mujarab yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit kita. Jangan khawatir, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Ia yang sanggup memelihara hidup kita. Kuncinya ialah kita dekat kepada Tuhan, berdoa, menjalin komunikasi dengan baca firman Tuhan, sehingga jiwa kita, iman kita dikuatkan menghadapi hari-hari yang tak pernah kita tahu, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita. Jika saat ini kita bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah itu menjadi kekuatan yang menguatkan kita menjalani hari-hari sulit kita. Kita tidak goyah, kita tidak khawatir, karena kita tahu ada Tuhan penolong kehidupan kita. Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia tetap sama, Tuhan yang menolong kita di awal pandemi, Ia juga Tuhan yang sama, yang menolong kita melewati pandemi yang tidak pernah kita tahu sampai kapan usainya. Tapi yang kita tahu, Tuhan pelihara kita. Biarlah firman ini menguatkan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan menjalaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga sungguh kami tahu pengharapan kami hanya kepada Tuhan, pertolongan kami datang daripada Tuhan. Tuhan berkati kami semua, memberkati bangsa dan negara kami,
Beri hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini, solusinya, dan program kerja yang baik untuk mensejahterakan rakyat. Berkati gereja Tuhan dan pelayanan yang terjadi, hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin.